Ada seorang warga Aceh bernama Faizal yang sudah ada di ujung telepon. Pak Faizal, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Faizal ini juga terdampak banjir ya Pak ya? Di mana persisnya di Aceh? Iya, saya posisinya di Biren, Hmm, Kabupaten Biren, Kabupaten yang Biren. merupakan salah satu daerah yang paling parah terdampak banjir. Oke, kondisi rumah Bapak seperti apa Pak? Kalau rumah Hmm, saya kebetulan aslinya di Kota Banda Aceh, cuman pulang ke Biren tempat orang tua. ya. Kalau di rumah saya sendiri tidak terlalu terdampak, tapi ada bagian-bagian lain yang Biren yang luar biasa terdampak, khususnya di wilayah timur Kabupaten Biren. Wilayah kota dan wilayah timur Kabupaten Biren itu cukup luar biasa, bahkan jembatan putus itu hampir di semua ruas jalan jembatannya putus. Biren itu sempat betul-betul terisolir ya. Hmm, Tadi malam jadi di Aceh secara umum gambaran yang paling parah terdampak informasi yang kita dapatkan Kabupaten Biren, Kabupaten Pidi Jaya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Benar Meriah, Kabupaten Aceh Utara, Lok Sumawe, Aceh Timur dan Langsa. Nah, di antara semua kabupaten ini rata-rata dia terisolir karena jalannya putus. Kalau ke Aceh Tengah misalkan jalan tertutup longsor, kemudian jembatan-jembatan putus. Biren sendiri di tempat pagi ini saya berada itu terisolir baik dari ke arah Medan maupun arah ke Banda Aceh. Karena ke arah Medan ada beberapa jembatan di ruas jalan nasional yang putus dan ke Banda Aceh juga begitu. Ada beberapa jembatan yang memang putus total, nggak bisa dilewati melalui darat, oke. Tapi Pak begitu. Faizal saat ini posisinya di Kota Banda Aceh atau di Biren? Saya di Biren, Di posisi Biren ya? sekarang di Biren. Oke. Ya, Dan keluarga dari Pak Faizal semua dalam kondisi baik, ah, sehat walafiat? alhamdulillah, ya sehat walafiat dalam kondisi baik. Mm-mm. Saya saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Fauziah Kota Biren. Hmm, Nah, Rumah Sakit Umum ini sendiri ini ya. terdampak langsung oleh banjir, bahkan terendam banjir. Jadi aktivitasnya sama sekali tidak bisa berjalan secara normal, walaupun ada sedikit. Bahkan IGD-nya baru buka pagi ini karena dari hari malam Rabu itu listriknya kan mati total, komunikasinya juga putus total. Kita pun baru tadi malam sekitar jam setengah satu malam kita baru dapat wifi ya sinyal. Kalau sinyal handphone secara umum itu sampai pagi ini informasinya belum stabil, belum bisa diakses. Oke, tapi untuk saat ini eh, s- telekomunikasi sudah bisa lebih baik dan juga listrik sudah menyala semua ya. Untuk air bersih Salis, bagaimana? air bersih PDAM yang masuk ke PDAM wilayah Biren juga sudah dinyalakan? enggak Tidak ada? enggak karena PDAM itu instalasinya banyak yang rusak, terbawa Hmm, arus banjir. oke. Sekarang yang situasi di Biren itu yang terjadi adalah karena kita ini terisolir, Mm-mm. bahan makanan mulai menipis. Bahkan di arah timur wilayah Biren itu kan jembatan putus dan memang situasinya rumah bahkan gedung-gedung itu kan tenggelam semua. Kemarin ketika banjir, puncak banjir di hari Rabu itu Ya. tenggelam semua sampai hari ini itu bahan makanan tidak ada, bahkan pengungsi-pengungsi di tenda-tenda sudah berkumpul. Dan saya lihat juga kita lihat di sini belum banyak hal yang bisa dilakukan ya. Bahkan informasi yang kita dapatkan tadi malam banyak masih jenazah. Artinya korban meninggal itu yang masih di kebun-kebun warga yang terdampak banjir, ada yang makan di sungai dan data yang kita dapatkan juga belum ada data yang betul-betul valid ya berapa Oke. yang meninggal. Ya, mohon maaf. Ini Pak Faizal, berarti untuk jenazah korban banjir, maksudnya masih berada di tempat-tempat tersebut, belum ada yang merapikan, membawa ke rumah sakit, begitu yang I, dimaksudkan Pak Faizal? iya, betul. Oke. Sebahagian sudah, Mm-mm. tapi sampai tadi malam informasi yang kita dapatkan dari warga yang datang dari arah Timur Biren itu ke kota Ya, Biren, itu informasinya begitu, masih ada katanya di persawahan sana masih tersangkut, belum ada semua yang diangkat begitu. oke. Saya tidak tahu informasi pagi ini ya, ini Mm-mm, mm-mm. update per tadi malam. Oke, kalau dari bantuan-bantuan di posko-posko pengungsian, di Biren sendiri ada Belum. berapa banyak posko? Ada posko pusat utama yang Pak Faisal ketahui? Iya, ini posko pusat utama kebetulan ada di samping rumah sakit ini. Cuman Mm-mm. baru beroperasi kemarin sore.
dan itu belum ada apa-apa, belum ada aktivitas apa-apa. Oke, ada dapur Jadi umum di sana atau hanya untuk dapur menerima logistik saja dari dapur BPBD? tidak ada. Kalau di BPBD kemarin nyaris tidak ada kegiatan apa-apa kecuali ada tenda, tenda ya, tenda BPBD saya lihat. Sisanya tidak ada. Jadi yang saya ketahui warga itu apa namanya ya bergotong royong lah bersama-sama bahkan di kampung-kampung membuat dapur umum sendiri. Hmm, Tapi bukan di bawah koordinasi pemerintah. oke. Sendiri, Ya. bahkan di sekitar kota pun saya lihat ada beberapa desa itu per desanya dia buat dapur umum sendiri, Mhm, khususnya yang masyarakat yang rumahnya udah nggak ada lagi, nggak oke. bisa lagi nggak punya pakaian dan sebagainya. Ya, Tapi berarti kalau mhm. pemerintah sampai hari ini belum ada yang menerima apakah dapur umum, apakah Oke, memberikan berarti ini bantuan. semua masih swadaya warga dan Swadaya warga posko betul. yang ada di samping rumah sakit belum ada petugas di sana satupun yang menjaga? Petugas ada, tapi memang Mhm. belum ada aktivitas yang bisa menampung warga khususnya. Ya termasuk Hmm, saya mendapatkan informasi, kita mau ngecek informasi apa situasi terkini terkait korban juga mereka belum punya data sama sekali. Baru oke. punya data bahwa daerah mana saja yang terkena banjir, tetapi warganya berapa yang terkena dan sebagainya itu belum Oke. ada Ya. sampai tadi malam. Tapi mungkin boleh diceritakan Pak Faizal, artinya posko utama yang ada di samping rumah sakit ini saat ini berdiri tenda atau ada bangunan utuh Oh, begitu atau apa? itu kebetulan pendopo bupati, Pendopo bupati, kemudian di sana bupati. bisa untuk mendapatkan semacam bahan kebutuhan pokok atau obat-obatan atau ada tenaga medis yang standby di Tidak sana? ada. Sampai tadi malam tidak ada tenaga medis, tidak ada bahan-bahan pokok yang sedia. Jadi karena ini adalah kota Biren yang langsung terdampak, Mhm, masih bisa ada sisa-sisa barang sebelum banjir. Nah, itulah yang diswadayakan oleh masyarakat. mhm. Ada beras, Oke. ada bahkan telur sampai hari Kamis kemarin udah habis. Telur, mie instan itu sudah habis diborong oleh masyarakat barangkali karena memang tidak ada stok masuk. Bahkan yang lebih parah lagi kemarin Mhm. kita BBM bahan bakar minyak untuk mobil, untuk sepeda motor, kendaraan itu tidak ada. Baik. Nah, Oke, saya akan catat dan teruskan juga informasinya, Pak Faizal. Terima kasih ya, banyak. ya. Mudah-mudahan ini bisa ada bantuan segera yang ada di Biren terutama ya, Pak Faizal. Biren, Mm-mm. ya. Biren dan saya dengar juga Aceh Tengah cukup terisolir juga. Karena Aceh Tengah itu kan Baik, wilayah tengah yang dia ya, terhubung ke Biren dan Aceh Utara. Dua-duanya itu putus jalan, putus jembatan. baik. Ini sangat berguna sekali informasinya, Pak Faizal. Terima kasih Ya. banyak. Tetap berhati-hati, Pak Baik, Faizal. terima Selamat kasih. selamat Ya, pagi. selamat. Warga Kabupaten Biren yang mengalami banjir dan juga menceritakan kondisi terkini di sana, termasuk beberapa posko saat ini belum mendapatkan akses bantuan dari pemerintah.